fungsi kuadrat. Sebelum ke fungsi kuadrat itu kan kita belajar juga persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kita tentang fungsi kuadratnya. Selalu kita pelajari dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat itu apa sih? Berarti kita punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan syarat a, b, dan c-nya itu adalah bilangan real. Dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi A-nya itu antara positif atau negatif, jadi tidak boleh 0. Selain fx sama dengan, bentuk umum fungsi kuadrat itu biasanya dituliskan juga sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk itu ya, si A, B, dan C-nya itu jangan sampai ketukar. Jadi nanti misalkan A-nya jadi C-nya, C-nya jadi B-nya, atau lainnya gitu ya. Di sini coba perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, misalkan Ibu punya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 2. Nah, coba tentukan A-nya berapa. A-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi kita cari nih, untuk cari A, kita lihat posisi x kuadrat. Berarti ini x kuadrat. A-nya berarti yang berbarengan dengan x kuadrat itu angka 2. Berarti A sama dengan 2. Lalu B-nya. B-nya berapa? B itu yang bareng dengan x. Ya, perhatikan. Bx. Berarti B itu yang angka sebelum x atau koefisien x. Berarti itu 1. Dan C-nya adalah konstanta. Konstanta itu artinya dia tidak punya variabel x. Berarti C-nya adalah 2. Atau kita buat contoh yang kedua. Misalkan ada fx sama dengan berapa ya? X kuadrat dikurang 2. Misalkan kita punya itu. Nah, coba perhatikan. Tentukan A, B, dan C-nya. A itu koefisien x kuadrat. Berarti kita cari x kuadrat. X kuadrat ini koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Lalu B itu koefisien x, ada x enggak? Enggak ada. Jadi B-nya itu adalah 0. C-nya sama dengan si konstanta ini. Berarti C-nya adalah negatif 2. Atau misalkan kita punya lagi soal nomor 3. Soal nomor 3 misalkan fx sama dengan min 3 ditambah 5x dikurang x kuadrat. Nah, ini berarti kita tentukan juga A, B, dan C-nya. A, B, dan C. Oke, A-nya berapa? A itu koefisien x kuadrat. Apakah A itu negatif 3? Bukan ya. Jadi A-nya adalah kita cari x kuadrat. Sebelum x kuadrat berapa? Ini negatif. Ini kan berarti ada angka 1-nya sebenarnya. Negatif 1. Lalu ini B-nya, cari yang X nih, berarti positif 5. C-nya adalah si konstanta, negatif 3. Atau misalkan ada lagi soalnya nomor 4. Kita punya fx sama dengan maunya misalkan gini ya, m tambah 1 dikurang mx ditambah x kuadrat. Nah, ini hampir sama kayak tadi nomor 3. Berarti A-nya itu kita cari yang punya x kuadrat. Ini x kuadrat positif 1, berarti positif 1. B-nya berarti yang punya x. Si koefisien x berarti negatif m. Walaupun huruf lagi ya, karena ini pasti biasanya nyari m-nya gitu. Nah, C-nya, C itu konstanta yang tidak punya variabel x. Berarti kita harus tulis m plus 1. Jangan m-nya saja atau plus 1-nya saja. Jadi m plus 1. Walaupun nanti dibulak-balik, kita harus tetap ingat bahwa A itu letaknya di mana, B itu letaknya di mana, dan C itu letaknya di mana. Atau A itu, berarti kita harus cari, ketika cari A, kita cari x kuadrat di sebelah mana. Itu untuk cari A. Lalu untuk cari B, berarti kita cari nih si x-nya di mana, gitu ya. Jadi tetap kita harus ingat si bentuk umum ini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, hampir sama ya kayak di persamaan kuadrat, tapi kalau persamaan kuadrat biasanya y-nya 0. Setelah bentuk umum ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat.
menggambar grafik fungsi kuadrat. Materi selanjutnya adalah menggambarnya ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadratnya? Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu, yang perlu kita tahu bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi bentuknya kalau dia tidak terbuka ke atas, ya terbuka ke bawah. Ini ada diagram kartesius X dengan Y. Ya, jadi biasanya bentuknya itu kalau tidak seperti ini, ya dia akan seperti ini. Ini X, ini Y, gitu ya. Nah, akan terbuka ke bawah. Tapi ya tidak selalu di sebelah kanan ya, bisa juga misalkan gambarnya seperti ini. Ini adalah X dan yang ini sumbu Y. Oke, ini di sini pasti perpotongan 0 ya. Bisa juga di sebelah sini, gambarnya seperti ini. Itu boleh. Jadi intinya dia berbentuk U ya, atau berbentuk N ini. Itulah gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan gambar itu? Di sini Ibu jelaskan bahwa langkah yang pertama langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan titik potong. Di sini bisa menentukan titik potong. Yang pertama itu tentu titik potong sumbu X dan yang kedua adalah titik potong sumbu Y. Nah, kita coba perhatikan, tadi kan sudah dijelaskan mana sumbu X, mana sumbu Y. Berarti di sini coba Ibu gambarkan lagi diagram kartesiusnya. Ini kita punya gambar diagram kartesiusnya seperti ini. Ini ada sumbu X dan ini ada sumbu Y. Sini ada titik 0,0. Lalu di sini ada titik 1, 2, 3 dan 4. Sini juga bisa 1, 2, 3. Lalu di sini pasti negatifnya ya, negatif 1, negatif 2. Ini negatif 1, ini juga negatif 2. Kita perhatikan ketika kita mencari titik potong sumbu X, artinya ada titik di sumbu X. Sumbu X ini kan yang horizontal, berarti ada titik nih di sumbu X. Kita perhatikan, misalkan titik-titiknya ini di sumbu X. Kita tulisnya, koordinat kartesius itu selalu ditulis dalam bentuk X, Y. X-nya itu 1. Y-nya itu ada di 0, 1,0. Kalau ini berarti 3,0. Yang ini artinya dia 4,0. Atau kalau yang ini berarti negatif 1,0. Coba perhatikan selalu 0 di belakangnya, yang artinya Y-nya yang sama dengan 0. Maka titik potong sumbu X itu ketika Y sama dengan 0. Sekarang titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu artinya ada titik di sumbu Y. Misalkan di sini. Berarti kita tulis Y-nya kan 3. Berarti 3 itu di angka belakang. X-nya berapa? X-nya adalah 0. 0,3. Atau misalkan di sini. Berarti 0,2. Kalau titiknya di sini, berarti berapa? 0, negatif 2. Karena si negatif 2 itu ada pada sumbu Y. Artinya dia negatif 2 milik Y. Jadi 0,-2. Perhatikan. Selalu 0, artinya X-nya itu 0. Jadi ketika titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Itu yang pertama, yaitu menentukan titik potong. Yang kedua adalah menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak atau biasa juga disebut sumbu simetrik. Kadang sumbu simetrik, kadang sumbu simetris. Jadi di sini adalah menentukan XP, YP. Nah, XP, YP itu siapa? XP-nya itu adalah XP sama dengan negatif B per 2A. Lalu YP-nya juga sama dengan negatif D per 4
4A. Itu adalah XP, YP atau titik puncaknya. Nah, di sini selain kedua langkah itu ada juga langkah tambahan kayak sunnah lah ya, tidak wajib untuk dicari juga gitu. Yang 3 adalah menentukan titik bantu. Sebenarnya ini tidak dicari juga tidak apa-apa, tapi kalau dicari pun ya tidak apa-apa gitu. Oke, coba kita masuk ke contoh soal. Oh, bentar. Kalau XP, YP berarti ada di mana XP, YP itu? XP, YP adalah titik puncak. Jadi misalkan si grafiknya itu kan selalu berbentuk parabola. Jadi misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, berarti titik inilah si titik puncak XP, YP. Misalkan di sini berarti kita punya ngarang aja ya, negatif 1,5 itu Y-nya ya, berarti jangan salah tulisnya. Oke, itu X-nya dulu. X-nya berarti berapa? X-nya adalah 2. Dan ini. X-nya itu adalah 2. Dan ininya adalah negatif 1,5. Jadi 2, -1,5 gitu ya, karena itu desimal. Coba kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Contoh 1. Tentukan atau gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Gitu. Langkah yang pertama tadi apa? Langkah pertama adalah menentukan titik potong. Bisa tulis aja tipot ya, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu tadi artinya Y sama dengan 0. Maka kita substitusi nih ke soal, ke fungsi kuadrat yang di soal. Dari soal kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Y-nya 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X. Ini kan punya X, ini punya X, bisa kita keluarkan. Lalu ini sisa X lagi ya, karena kan ini X kali X, X kuadrat. Ini sisa angka 2-nya, lalu X plus 2. Ini kita ingat lagi materi persamaan kuadratnya. Artinya dia X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 2 dan yang ini X sama dengan 0 ya. Cara menulis titiknya X, Y, berarti tulis X ini 0, Y-nya tadi mana? Y-nya adalah yang ini. Y-nya sama dengan 0, berarti ini 0 gitu. Lalu X ini, X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 0. Nah, kita punya seperti itu. Kalau kita gambarkan, berarti nanti ada di sini, gini ya. Coba aja. Oke, ini adalah X dan ini adalah Y. Ini 0,0, berarti ada titik di sini. Oke, biar jelas mungkin harus pakai warna lain. Ini, lalu ada juga min 2,0. Kita anggaplah di sini min 2,0. Seperti ini. Lalu kita selanjutnya cari titik potong sumbu Y. Ini tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y artinya X sama dengan 0. Jadi kita ambil lagi nih si soal. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. X-nya ingat, substitusi 0, berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Hasilnya adalah 0. Maka titiknya tadi X-nya 0, Y-nya 0. Oh, berarti dia di titik ini lagi ya. Nah, kita cari titik puncak. Cari XP, YP. Tadi kita punya XP-nya sama dengan negatif B per 2A. Oh, seharusnya kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Oke, dari sini kita punya A-nya berapa? A itu koefisien X kuadrat. Berarti ini X kuadratnya, jadi di sini A-nya adalah 1. Wah, kok gitu?
Oke, ini A-nya 1. A sama dengan 1. Lalu B-nya. B-nya itu si koefisien X, berarti B-nya 2. C-nya ada nggak konstantanya? Tidak ada, berarti C-nya 0. Artinya kita masukkan negatif. B-nya apa? B-nya adalah 2 per 2 kali A, 2 kali 1. 2 dibagi 2, 1 ya, lalu negatif berarti negatif 1. YP-nya, YP itu negatif D per 4A. Berarti negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Ini negatif. Oke, kita geser dulu. Ini negatif ya. Kita punya ini. Oke, negatif B kuadrat. B-nya tadi berapa? 2 ya, itu ketutup. 2 pangkat 2 dikurang 4, A-nya tadi 1, C-nya adalah ini 0. C-nya 0 per 4 dikali A gitu. Nah, berarti ini kan kalau kali 0, 0 ya. Jadi bisa kita hilangkan atau hapuskan. 2 pangkat 2, 4. 4 bagi 4, 1. Artinya dia negatif 1. Jadi titik puncaknya XP-nya negatif 1, YP-nya negatif 1. Kita buat misalkan negatif 1 di sini. Negatif 1 dengan negatif 1. Ini ada titik puncak di sini. Maka nanti gambar grafiknya adalah tuh. Nah, dia terbuka ke atas karena A-nya bisa kita lihat dari A-nya nanti ya, dari sifat-sifatnya bisa kita tahu kenapa dia terbuka ke atas. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan 6 Y sama dengan 6 dikurang X dikurang X kuadrat. Pertama kita tentukan dulu lah ya, A, B, dan C-nya. A-nya berapa? A-nya itu ingat bukan 6, tapi yang bersama dengan X kuadrat, berarti negatif 1. B-nya yang bersama dengan X, berarti negatif 1. C-nya barulah si 6. Setelah itu kita cari titik potong. Yang pertama kita cari boleh titik potong sumbu X, dimana Y sama dengan 0. Berarti kita substitusikan, ini kan Y sama dengan 6 dikurang X dikurang X kuadrat. Berarti ini 0 sama dengan 6 dikurang X dikurang X kuadrat. Supaya lebih gampang untuk faktorisasinya, kita pindah ruaskan. Negatif X kuadrat jadi positif X kuadrat, negatif X jadi positif X, 6 jadi negatif 6 sama dengan 0. Oke, ini X kuadrat berarti X dengan X, 6 itu perkalian 3 dengan 2. Supaya jadi positif 1, ini kan positif 1, berarti C3 ini yang harus positif. Ini sama dengan 0, maka kita punya X tambah 3 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Oke, yang ini X sama dengan 2. Jadi nanti kita punya titik potongnya adalah, tadi Y-nya berapa? Y-nya 0 ya. Ini kita punya Y-nya 0. Jadi titik potongnya negatif 3,0 dan 2,0. Lalu kita cari dulu aja titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu ketika X sama dengan 0. Berarti kita substitusi Y sama dengan 6 dikurang X dikurang X kuadrat. Ini 6 kurang 0 kurang 0, maka hasilnya 6. Karena X sama dengan 0, ini kan X sama dengan 0, maka titiknya adalah 0,6. Sekarang kita cari titik puncaknya. Titik puncak itu berarti XP, YP. Kita cari XP-nya dulu. XP sama dengan negatif B per 2A.
B-nya tadi berapa? B-nya adalah negatif 1. Berarti ini negatif 1 per 2 kali A-nya negatif 1 juga. Berarti negatif 1 bagi negatif 1 habis. Sisanya adalah negatif 1 per 2. Itu XP-nya. Untuk YP-nya, selain pakai cara diskriminan, bisa juga kita dengan cara substitusi. Kita coba cara substitusinya ya. YP sama dengan, masukkan di soal, 6 dikurang XP dikurang XP kuadrat. Jadi kan soalnya ini ya, 6 kurang X kuadrat. Si X-nya ganti dengan XP. 6 dikurang XP-nya negatif setengah, berarti negatif 1 per 2 dikurang negatif 1 per 2 kuadrat. Ini 6 ditambah setengah dikurang 1 per 4. Kita samakan penyebut jadi 4. 4 kali 6, 24. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2 dikurang 1. Berarti ini 24 tambah 2, 26 kurang 1, 25 per 4. 25 per 4 itu kan 24 bagi 4-nya aja 6 ya. Berarti 6, sekian. Oke, jadi titiknya adalah negatif setengah, 25 per 4. Nah sekarang kita gambarkan si grafiknya dari titik-titik ini. Kita coba buat grafiknya. Oke, coba dari ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Yang pertama 0,6. Misalkan di sini berarti titik 0 ya. 0,6 itu kan berarti X-nya 0, Y-nya 6. Lalu negatif 3,0 berarti merah. X-nya negatif 3, kita coba di sini negatif 3,0. Berarti titiknya di sini dan 2,0. Ini 2,0. Lalu titik puncaknya negatif setengah, kita ambillah negatif setengah misalkan di sini negatif setengah, lalu ini 25 per 4 itu kan berarti di atas 6 ya, 25 per 4. Jadi nanti ada titik puncak di sini misalkan, sehingga si gambar grafiknya itu ini titik puncaknya nih, pasti kita tarik garisnya gini, lalu dia melalui ini dan ke sini. Sehingga kita punya gambarnya seperti ini, terbuka ke bawah. Intinya harus kita lihat titik potong dan titik puncak itu untuk mencari atau untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Selain itu, si titik puncak itu bisa kita gunakan ketika ditanya nilai minimum atau nilai maksimum. Misalnya ada soal, tentukan nilai minimum dari, ini tanya ya, nilai minimum dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Artinya ketika nyari nilai minimum, itu yang dicari adalah nilai YP-nya. Kita cari YP sama dengan negatif D per 4A. Negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Ini negatif ya. B kuadratnya itu berarti negatif 8 pangkat 2. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya itu berarti kan koefisien dari X kuadrat 2. B-nya adalah koefisien X, berarti negatif 8, dan C-nya adalah 5. Oke, kita lanjut lagi ke sininya. Ini negatif 4, A-nya tadi 2, lalu C-nya tadi 5. Ini ya, ini negatifnya di luar. Berarti ini 4 dikali 2. Oke, ini negatif 8 pangkat 2 berarti 64. 64 dikurang 4 kali 2, 8 kali 5 berarti 40 per 8.
sama dengan 64 dikurang 40 berarti 24. 24 bagi 8 berarti dia 4. 20, kok 28? 24 bagi 8 3 ya, berarti negatif 3. Jadi itu nilai minimumnya adalah negatif 3. Selain itu ada juga soal seperti ini. Jika diketahui bahwa ini soal nomor 4 ya, diketahui fungsi kuadratnya, misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang bx ditambah 7, misalkan ini mempunyai absis. Jadi diketahui absisnya itu sama dengan 4. Lalu yang ditanya adalah ordinatnya berapa? Nah, absis ini artinya dia adalah x-nya. Ordinat dia adalah kata lain dari y. Sehingga ketika diketahui absis sama dengan 4, itu sama saja dengan x sama dengan 4. Jadi kita substitusikan ke sini. Fx sama dengan x-nya ganti dengan 4, berarti 4 pangkat 2 dikurang b dikali 4 tambah 7. Berarti nantinya kita punya berarti ini karena diketahuinya kalau masukin gini nggak akan dapat b-nya ya. Berarti ini jika puncak parabolanya, berarti otomatis ini adalah xp-nya, yang ditanya adalah yp-nya. Berarti ini kita hapus dulu. Nah, berarti kita punya rumus xp itu tadi apa? xp itu negatif b per 2a. xp-nya diketahui 4 sama dengan negatif b. Berarti ini negatif, b-nya berapa? Negatif b. Berarti ini negatif b per 2 kali a-nya adalah 1. Ini berarti negatif kali negatif positif, b per 2 sama dengan 4. Berarti b-nya sama dengan 4 dikali 2, yaitu 8. Jadi kita punya b-nya sama dengan 8. Barulah substitusikan ke persamaannya. Ini kan fx sama dengan x kuadrat dikurang bx ditambah 7. Maka kita punya b-nya adalah 8. Sehingga ini persamaannya atau fungsi kuadratnya menjadi x kuadrat, b-nya ganti dengan 8, berarti negatif 8x tambah 7. Tadi diketahui xp-nya 4, berarti x-nya ganti dengan 4. Ini kan kita punya xp-nya 4 ya. Berarti kita masukkan si x-nya jadi 4. 4 pangkat 2 dikurang 8 kali 4 ditambah 7. 4 pangkat 2 berapa? 16. 8 kali 4 adalah 32 tambah 7. 16 kurang 32 tambah 7. Berarti kan negatif 16 tambah 7 adalah negatif 9. Hasilnya adalah negatif 9 gitu. Jadi itu soal-soal lain dari materi grafik fungsi kuadrat ini ya, tentang si titik puncak, absis atau si ordinat dan yp-nya ya. Jadi bisa nilai minimum, nilai maksimum. Oke, semoga dapat lebih dipahami. Terima kasih telah nonton.